Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kadzar'in akhraja sat'ahu fa'adarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra 'aliyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Allah berikan kita kekuatan iman untuk memenuhi panggilan-panggilannya. Allah lapangkan pula bagi kita waktu agar sebagian kita mengisi dengan beribadah kepadanya. Doa, salawat dan salam mari pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikannya buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, tidak beberapa hari lagi kita akan sampai di bulan Rabiul Awal, di mana sudah menjadi kelaziman bagi kita di bulan itu kita peringati hari milad atau hari maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kegiatan tersebut memiliki makna yang dalam. Kenapa diulang-ulang? Meskipun ada juga kelompok nanti yang berpendapat lain, ya, dan itu kenyataan Bapak Ibu yang mengharamkan segala macam, ya, orang-orang yang mendominasi kebenaran dan merasa paling benar. Bagi kita Bapak Ibu, setiap datang bulan Rabiul Awal itu seperti orang punya timbangan. Setiap tahun timbangan itu kita kir, apakah 1 kilonya masih 10 on atau sudah menjadi 8 on atau sudah menjadi 12 on. Apa yang saya maksud Bapak Ibu, setiap datang bulan Rabiul Awal ini
selain kita mengenang Rasul, kita peringati lahirnya, kita seharusnya melakukan cek kepada diri kita sendiri. Sebab ada dua hal yang Allah tegaskan betul dalam Al-Quran sehubungan dengan bagaimana kita kepada Rasul. Pertama, masihkah kita ini dapat dikatakan pengikutnya sebagaimana syarat yang telah Allah tetapkan. Bahwa semua orang Islam akan mengaku bahwa dia adalah pengikut Rasul, tak terkecuali kita. Ambo pengikut Rasul, ya. Tapi mampukah kita membuktikan dengan sandaran, dengan landasan ayat yang tadi sudah kita baca? Yang kedua, seberapa baru kita mampu berittiba kepada syariat yang dibawa oleh Rasul. Karena ada juga orang yang dalam kesehariannya dia mengaku umat Nabi Muhammad, tapi malah dia tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, itu syaratnya dengan berittiba kepada Rasul, ikuti Rasul. Jadi cintanya kepada Allah, pembuktiannya dengan berittiba kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi yang dua macam ini perlu kita cek terus, Bapak Ibu. Setidaknya kesempatan bagi kita nanti bulan Rabiul Awal datang kita cek. Nah, sekarang salah satunya akan kita cek. Apa yang akan kita cek? Tentang keikutan kita atau syarat-syarat yang Allah tetapkan tentang siapa pengikut Rasulullah. Jadi kalau kemarin itu 2 kali pertemuan sebelumnya kita bicara syarat-syarat untuk menjadi ahli waris Jannatul Firdaus, pagi ini kita akan bicara syarat-syarat untuk menjadi pengikut Rasul. Jadi kita menyongsong datangnya bulan Rabiul Awal. Pertama, ayat tadi saya baca surat Al-Fath ayat terakhir, kemudian surat Ali Imran ayat 31. Di awal ayat surat Al-Fath 29 ini ada penegasan lagi kepada kita. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Tak ada keraguan kita. Maka kalau ada orang yang memberi pernyataan lain yang mengusik keyakinan itu yang membuat orang marah. Bamangko si kace itu dia pelajaran di orang dalam penjara, ternyata sampai dalam penjara tu nyo masih menghina Nabi. Kalian gola didutoi dari Nabi Muhammad mah nyo ndak Nabi ke macam-macam. Dalam penjara tu banyak orang nenangi-angi dan sulit menerima penghinaan-penghinaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanawa dulu nalajale sebagai seorang muslim, jangan ada pula keraguan dalam hati kita tentang kerasulan Nabi Muhammad. Beliau benar-benar rasul, beliau benar-benar utusan Allah yang diberi berbagai kelengkapan. Sehingga dengan kelengkapan yang Allah berikan itu, Allah sendiri memuji, Allah sendiri bersalawat kepada beliau. Ya.
Dan apa-apa kau setiap hari Jumat mendangan ayat tu dibaca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Salah satu arti solawat tu mendoakan. Berarti Allah nan mengutus Nabi Muhammad, Allah lo nan mendoakan inyo dengan para malaikatnya. Begitu tingginya dan akhlaknya sangat agung, kata Allah. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Begitu Allah meyakinkan kepada kita bahwa jangan sampai ada keraguan dalam hati kita ketika kita mengikuti Rasul. Terus syarat-syaratnya, walladzina ma'ahu. Adapun orang-orang yang diakui sebagai orang yang bersamanya, menjadi pengikutnya. Bahasa mengikuti itu Bapak Ibu, dake antaro nan diikuti dengan yang mengikuti. Semua siapa Pak? Semua sianu. Manyo atuha. Awak mengikutinya. Jangan sampai jauh jarak antara yang mengikuti dengan yang diikuti. Kalau jarak waktu ya, kita punya jarak hampir balik setengah abad dengan Rasul. Tapi dalam mengikuti ajarannya tidak boleh terlalu jarak. Ya. Adapun orang-orang yang menjadi pengikutnya, pengikut Rasulullah itu domirnya dikembalikan kepada Rasul, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang-orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Bahasanya kuffar. Memaknai tegas atau asyidda itu tidak boleh overdosis. Kadang-kadang kalau diterjemahkan overdosis, di situ lo orang tagak, kayak orang Islam radikal, agama yo majan yo kare ke orang kafir. Bukan keras dalam makna memusuhi, menantang, tidak. Pelaksanaan asyidda itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa maknanya? Dalam hal keyakinan, Islam memang tidak mengenal kompromi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dalam hal keyakinan tidak ada kompromi. Dan ini sangat tidak disukai oleh kaum liberal, kaum sekuler yang membantah adanya kebenaran mutlak. Jadi kalau orang liberal tidak ada kebenaran mutlak. Atas dasar itu dia mengatakan agama ini sama. Bagi kita tidak mungkin agama sama. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya dalam keyakinan kita. Oh, soal orang lain punya keyakinan seperti itu, haknya pula. Mungkin saudara-saudara kita yang beragama Nasrani mengatakan agamanya yang paling benar. Boleh menurut dia, tapi menurut kita, agama kita paling benar. Allah sudah ingatkan itu, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falay yuqbalu minhu. Siapa mencari agama selain Islam, maka pencariannya itu ditolak. Payah-payah mencarinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul telah mencontohkan betapa dia dalam hal berbuat baik tidak memandang apakah dia seorang penganut Muslim atau Islam atau tidak. Saya beberapa kali di sini menceritakan kepada jamaah tentang kisah di mana Rasul mengantarkan makanan dan menyapihkannya kepada seorang Yahudi buta yang sudah tua selama 2 tahun sampai beliau wafat.
Tiok sanjo, tiok sore pemantan makanan. Nyobuan makanan de istri Nabi, Nabi mantan ke rumah si Yahudi ko. 2 tahun lamonyo. Karajo si Yahudi ko menghina-hina Nabi, mencaci-caci Nabi. Malah kepada Nabi langsung dia tanyakan, kenal tak kau dengan Muhammad yang pembohong itu, yang mengaku-ngaku Nabi itu? Apakah Nabi membalasnya? Tidak sama sekali. Malah Nabi tidak mau memperkenalkan diri kepadanya supaya dia tidak malu. Kok diperkenalkan dek Nabi gak sekali, itulah malunya. Orang nampak tanya nu ambo bapak. Itulah ndak taluk dia sudah tulis. Nabi nak mau itu. Karena Nabi melakukannya karena Allah. Kok tiba di awak naranda-randa iman ko lah. Lade nantan makan ngacek cacek lo dan Nabi su putih lah nak lidang le itu nyawa dak. Tapi Nabi ada untuk itu lah. Tetap Nabi lakukan sampai Nabi wafat dia tak kenal siapa Nabi. Kalau itu dibaca oleh orang-orang nama nuduh Islam itu radikal segala macam, sadar Bapak Ibu, tidak ada seperti itu. Islam itu amat toleran. Dalam kenyataannya, di mana orang Islam minoritas itu agak lebih susah hidupnya, susah bergerak dibandingkan dengan orang yang di luar Islam yang minoritas. Dari dulu Bapak Ibu, ya, ada perusahaan dan kalau karajo di situ yang mau ndak sholat Jumat, itu syaratnya, gadang gajinya. Toleran atau ndak toleran? Jo Jumat tak boleh dia. Bahkan ada di Eropa itu orang yang memindahkan sholat Jumat ke hari Minggu. Tak bisa Jumatnya, hari Jumat itu kerajo penuh. Itu yang ditetapkan dari perusahaannya, tidak boleh. Salamu itu meninggalkan kerajo, tidak berhenti benar, tidak sholat Jumat. Ada satu kelompok yang berinisiatifnya, ialah sholat Jawa hari Jumat, hari sehari Minggu. Balik. Pernah ada seperti itu Bapak Ibu. Ketika awak seketek untuk itu awak diperlakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak maknanya memusuhi, tidak menantang-nantang, tidak. Cuma dalam menyampaikan keyakinan, ayo ndak bisa diagu-agul. Dan itu Nabi contohkan. Datang orang kafir itu ke Nabi Muhammad, aku berganti-ganti jo kita menyembah Tuhan banyak. Minggu kini biarlah kami menyembah Allah tu. Tapi minggu datang engkau boleh menyembah berhala kami. Ayo nak mau Nabi dah. Dia gira Nabi isyarat bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Lebih bisa daang malataan matahari di siko. Kok bisa? Lebih bisa malataan bulan siko. Kok bisa? Itu pun kalau diberikan kepadaku aku tidak mau, kata Nabi. Itu tegas dalam menyampaikan keyakinan. Supaya baik ko jangan sapa matang jo sawah. Kalau anda bertegas-tegas menyampaikan keyakinan, bisa sapa matang sawah. Ya, agama sama ya. Tujuannya sama loh nya. Itu lagi loh nyawa. Karena tidak ada ketegasan dalam diri. Terus syarat yang Allah tetapkan berikutnya, ruhama ubainahum. Sesama mereka dia berkasih sayang. Awak-awak koh, kita koh berkasih sayang. Kasih sayang itulah puncak dari segala-gala tu. Mulai dari ta'aruf, ta'awun, saling mengenal, tolong menolong. Kemudian nanti bungkusnya kasih sayang. Kalau tidak ada lah kasih sayang di antara kita, mungkin pengajian ko lah bubar. Ibu-ibu mungkin panik lo nyo setiap pagi re satu untuk ko.
tapi karena di dalamnya ada kasih sayang, tetap lanjut Bapak Ibu. Itu aja dalam kehidupan sehari-hari. Alenela biya pada kasih sayang. Kalau awak berkasih sayang, ndak ada dek kawan awak bagian kenyo dek awak le ado kasih sayang. Ya. Ketika Rasul mempersaudarakan orang Ansor dengan Muhajirin, tidak lama terbangun kasih sayang yang tidak tanggung-tanggung. Walaupun sebelumnya saling tidak mengenal, tidak mengetahui, tapi terbangun kasih sayang sampai-sampai Abdurrahman bin Auf itu yang memberikan segalanya kepada saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Anglai beladang, ladang akan ada orang bawa kopi yang bawa bertiba baru ambil ladang deh. Modal le ado, dak do modal Pak. Ambo orang miskin di Makkah, agi modal. Bahkan yang agak lucu bentuk tanya, anglai berbini, lu nado bini ambil bini dia nak usia. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu dikisahkan seperti itu. Bentuk itu berkasih sayang. Ya, tapi jangan cuba loleh ambil bini dia nak usia. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita pertanyakan ini kepada diri kita. Lai berkasih sayang awak sama awak sekeluarga, bertetangga. Kalau alun janjian kau ada diakui di Allah sebagai pengikut Nabi Muhammad. Sebab pengikut Nabi Muhammad itu hidupnya berkasih sayang. Ketika kita pandang saudara kita, lalu kita pandang diri kita. Dia adalah saudara kita. Jangan dibaca je. Ini kan orang sih, kalau Ustaz mengaku mama sih, kok itulah lain loh. Hilang lo kasih sayang kalau itu dibaca-baca. Jadi Bapak Ibu. Kemudian tarahum rukkaan sujadan. Engkau lihat mereka ruku dan sujud. Amalan ruku dan sujud adalah amalan solat. Berarti syarat mutlak menjadi pengikut Muhammad itu orangnya mendirikan solat. Tidak diterima bantahan orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad tapi dia tidak solat. Kadang dek cadik mengecek, dek supo bersirangak. Ada orang yang bentuk itu. Bantu angjur orang pengikut Nabi Muhammad mah. Dan pengikut Nabi Muhammad lah dia sembahyang dan nindaknya. Berarti gugur syarat itu. Ya, bantahannya tidak diterima. Baliknya kau mengaku itu syarat Allah menetapkan bahwa pengikut Muhammad itu dia rukkaan sujadan. Nyorukuk dan sujud. Ya payah-payah mempertahankan je awak pengikut Muhammad tapi solat enggak. Syarat ini bukan Rasul yang menetapkan, Allah langsung yang menetapkan. Makanya kajian-kajian kita pada hubungannya tari. Kalau patang 2 kali pertemuan awak membicarakan syarat menjadi ahli waris Jannatul Firdaus yang dikemas oleh humas kita melalui channel YouTube-nya. Ya 2 kali, bagian 1 dan bagian 2 itu 2 kali disebut solat. Pertama alladzina hum fi solatihim khashi'un, kemudian walladzina hum, yang terakhir itu orang-orang yang menjaga solatnya. Jadi kok solat lo Bapak Ibu. Jadi solat kok dimasukan untuk syarat elok-elok solat dimasukan. Banyak lain-lain dan solat kok dimasukan. Syarat menjadi orang soleh dimasukkan solat. Terus Bapak Ibu, ya ba'tagu nafadlam minallahi waridwana. Ketika dia mencari karunia Allah, dia sandingkan dengan mencari ridha Allah. Tidak akan dia cari nikmat Allah dengan begitu saja tanpa mencari ridha Allah. Ya. Kenapa Bapak Ibu?
Karena antara nikmat dengan ridhonya itu kedua-duanya sama-sama penting. Dapat nikmat Allah, karunia Allah, ridha Allah dapat loh. Tapi kalau orang mencari harato saja tanpa memikirkan ridha Allah, lah banyak bana dapat denyo, inyo tak jo puer. Tak jo puer. Berapa gaji bu sebulan bu? Tanggal 1 menerima 16 juta. Sudah tu menerima lo 55 juta. Sudah tu 5 lo sampai 150 juta. Sudah tu menerima lo 140 juta. Hitung-hitung setahun lebih 2 miliar. Karena yang dicari itu harato saja, ndak ridha Allah, anan itu ndak cukup. Banyak anak mencilok. Jadi bapak ibu, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, di balik dia mendapatkan sesuatu itu dia ingin Allah ridha. Dapat bini Allah ridha. Dapat laki Allah ridha. Dapat anak Allah ridha. Dapat rezeki Allah ridha. Ini penting. Allah mensyaratkan seperti itu. Maka kita tidak hanya mencari sesuatu saja tanpa atau mengabaikan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu syaratnya simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di wajahnya ada tanda, ada bekas bahwa dia adalah orang-orang yang sujud. Makna ini bisa secara letterlek seperti itu. Baso orang nan masuk golongan Muhammad tu ada bekas di wajahnya. Wajah itu kan banyak, dari siku sampai siku wajah. Ya, tapi kalau bekas sujud orang melihatnya di dahi secara harfiahnya seperti itu. Tapi makna di balik itu bahwa dalam pandangan Allah, dalam pandangan orang-orang beriman, wajah orang yang rajin sujud itu bisa dibedakan. Orang rajin sujud dalam pandangan Allah tidak sama dengan orang yang jarang sujud, apalagi tidak pernah sujud. Tidak sama. Dalam pandangan orang beriman juga seperti itu. Makanya ada pandangan lahiriah, ada pandangan batiniah, ada basirah, ada nazirah. Kalau pandangan mata saja kadang-kadang lebih kami lo tidak sujud lo daripada dan sujud. Ancak nak ya, karena mandang jauh mata saja. Tapi ketika mata batinnya mengatakan kurang ko walaupun rancak bentuknya, tapi karu dalam pandangan batin karena jarang sujud atau tidak sujud. Jadi jangan sama tomato beko diterjemahkan dan rajin sujud dan hitamkan niangnya. Bisa jadi yo Bapak Ibu, karena rajin sujud hitamkan niangnya. Tapi ambo pernah basuh orang dan jarang sujud kan yang hitam loh. Ya. Jarang sujud hitam loh kan yang. Ambo tanya siapa hitam loh kan yang. Itulah 2 kali taise ke aspal. Jatuh kironya Bapak Ibu. Jadi kita terjemahkan kedua-duanya. Yo mungkin boleh jadi Bapak Ibu kita tidak merendahkan. Yo mungkin, tapi tidak itu saja maknanya. Bahwa ketika Allah memandang seseorang dengan wajah orang yang rajin sujud, itu beda dengan orang yang jarang sujud, apalagi tidak sujud.
Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana membuktikan kecintaan kepada Allah dengan berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pagi hari ini kita cukupkan demikian, lebih dan kurang diperbanyak maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.